Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland dan sahabat-sahabat urban farming. Pada pagi hari ini saya berencana untuk mereview ya hasil dari proses pembuatan mulsa organik kita. Memang ini agak terlambat ya, karena beberapa hari ini saya harus tugas keluar kota, dan pada hari ini baru kesempatan untuk berada di rumah. Rencananya pada hari ini kita akan mereview apakah proses pembuatan mulsa organik kita dengan menggunakan sabut kelapa itu berhasil atau enggak. Seperti yang pernah kita diskusikan, bahwa sabut kelapa itu sebenarnya memang bagus untuk media tanam, tapi sabut kelapa pun sebenarnya mempunyai beberapa masalah atau beberapa kendala, karena sabut kelapa itu adalah mengandung zat tanin ya. Jadi artinya kalau seandainya zat tanin itu kita aplikasikan ke tanaman kita, itu dapat dipastikan bahwa tanaman kita itu akan terhambat proses vegetatifnya. Nah, kemarin kita telah mencoba untuk menguji cobakan ya, bagaimana proses untuk kita bisa menghilangkan tanin dari sabut kelapa, sehingga dengan proses menghilangkan taninnya kita bisa menjadikan sabut kelapa itu menjadi mulsa organik yang kita butuhkan ketika kita memberikan tanaman kita semacam persiapan tandon air, apalagi dalam kondisi El Nino dan musim kemarau panjang seperti ini. Itu kita akan kesulitan sekali ya untuk bisa menjaga tanaman kita itu agar terhindar dari kekeringan. Jadi seperti kalau kita lihat di row top ini, bahwa dengan suasana panas yang seperti ini, memang kita sampai 2 atau 3 kali harus menyiramnya untuk tanaman-tanaman seperti ini. Nah, namun sebelum kita review, saya akan memberi pakan ikan saya. Ini ikan saya kemarin tidak sempat dikasih makan karena saya sibuk kerja. Jadi ini adalah pakan ikan nila. Jadi saya untuk memberi pakan nila atau makan lele itu sebenarnya sudah tidak menggunakan pelet lagi ya. Saya cukup mencarikan sayur-sayuran seperti ini saja yang tumbuh di sekitar row top ini. Ini kebetulan adalah kangkung ya, kangkung baru kita panen. Ini pun juga adalah daun bayam ya, daun bayam pun juga bisa kita juga kasih ya. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau seandainya kita punya daun singkong. Singkong pun juga sangat bagus ya untuk menjadi pakan dari ikan lele ya. Tapi seperti yang saya jelaskan pada konten-konten sebelumnya, bahwa sayuran-sayuran ini harus dihaluskan dulu atau diremas seperti ini dulu. Jadi seperti kita membuat biosaka, karena dengan proses seperti ini ikan kita jauh lebih lahap ya untuk memakan sayur-sayuran seperti ini menjadi pakan utama mereka. Jadi sampai sekarang saya tetap melakukan yang seperti ini, memberikan pakan ikan dengan biaya yang gratis, dengan biaya yang murah ya. Memang dulu sebelum saya mengenal model seperti ini, itu saya memblender ya seluruh sayur-sayuran ini, baru saya masukkan ke pakan ikan. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa sayur-sayur yang di blender halus itu jarang yang mau dimakan ikan. Ikan maupun mereka sudah banyak menyisakan dari sisa makanan sayur ini, sehingga ya air kolamnya menjadi kotor,
sehingga kita harus sering mengganti air kolam ini. Tapi dengan cara proses peremasan seperti ini, alhamdulillah ya sampai sekarang ya ikan itu sangat lahap sekali makannya. Jadi ikan yang pakan yang sebanyak ini itu sampai siang atau sore nanti sudah habis ini. Nanti sore atau malam saya akan buat lagi. Ini kita kasih pakan ikan dulu sebelum kita review untuk mulsa organik kita. Iya, ini kolam kecil saya. Tinggal taruhkan saja pakannya di sini, nanti ikan sendiri dimakan sendiri. Jadi nah, ikannya ngejar, pasti sebentar lagi dia ngejar ikan nilanya. Jadi ini anak ikan nila kemarin yang gede-gedenya sudah kita panen ya, mereka masak. Oke, nanti biarkan aja mereka makan yang lahap itu, karena udah hampir 2 hari mereka tidak saya kasih makan. Nah, ini kita lihat, kita baru mau menanam pokcoy ya dalam kondisi kering ini. Nah, saya yakin nanti pokcoy ini akan mati kalau seandainya kita tidak rajin nyiramnya ini. Karena pokcoy yang dalam kondisi yang masih kecil seperti ini, kalau dia kekurangan air ya pasti mati. Nah, untuk itu kita akan mengupayakan bagaimana kita bisa memberikan mulsa organik sehingga bisa menjadi tandon air bagi pocok-pocok yang akan kita tanam ini, sehingga dengan harapan bahwa pokcoy ini akan tetap hidup ya, walaupun dalam kondisi kering, dan kita tidak harus selalu sering sampai 3 kali sehari untuk menyiramnya. Oke, nanti kita coba lihat hasil dari uji coba kita untuk membuang tanin dari sabut kelapa. Mana nanti kalau berhasil akan kita jadikan mulsa organik ya, untuk menjadi tandon ya dari tanaman pokcoy yang kita tanam tadi itu. Dan kita buka ini, ada kemarin ada sampai 9 botol ya kita buat. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita coba keluarkan 5 saja. Apakah hasilnya maksimal atau enggak ini? Hasil dari pembiakan jakaba dengan menggunakan atau dengan mencampurnya dengan sabut kelapa, yang katanya sabut kelapa itu mengandung tanin. Kalau dalam teorinya bahwa setiap zat yang mengandung tanin itu akan memperlambat proses vegetatif dari sebuah tanaman yang akan kita tanam. Nah, kalau kita konsep itu benar, makanya kita nanti akan bisa membuktikan bahwa dengan tanin yang ada di sabut kelapa pasti tidak akan bisa menumbuhkan jakaba ini. Karena jakaba ini kita tumbuhkan dengan media di bawahnya itu adalah media dari sabut kelapa. Tinggal kita keluarkan 2 lagi ya. Nah, kemarin pembuatan dari jakaba ini kita juga mengaplikasikan air jakaba ya, air biosaka. Karena pengalaman saya memberikan air biosaka ke dalam proses pembuatan jakaba, prosesnya itu jauh akan lebih maksimal dan lebih baik. Nah, kemarin saya janjikan bahwa sebenarnya jakaba ini hanya dalam waktu 5 hari ya, sebenarnya bisa kita panen. Tapi karena kemarin saya harus keluar kota sehingga tidak memungkinkan kita memanennya dalam waktu 5 hari ya. Nah, tetapi dalam pengamatan saya ternyata memang dengan memasukkan
sabut kelapa ke dalam media tanam jakaba, memang itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari jakaba ini ya. Karena dalam aplikasinya jakaba ini baru bisa tumbuh dengan maksimal itu selama di atas 7 hari atau 10 hari ya. Ternyata memang betul bahwa tanin yang ada dalam sabut kelapa itu sangat mempengaruhi dari pertumbuhan vegetatif dari sebuah tanaman, termasuk juga jakaba ini ya. Nah, tapi alhamdulillah jakaba ini tentunya mempunyai sesuatu keunggulan sehingga dia itu dapat menetralisir dari zat tanin yang ada di sabut kelapa ya. Nah, kita coba bongkar ya isinya, kita coba panen hari ini. Gimana tumbuh nak jakaba ini ya. Ini jakaba yang kita aplikasikan di sabut kelapa ya. Alhamdulillah maksimal hasilnya. Artinya tidak benar ya bahwa tanin kelapa, sabut kelapa ini akan mengganggu pertumbuhan jakaba. Bahkan kita lihat ya, pertumbuhan jakaba yang kita masukkan ke dalam sabut kelapa ini ya sangat cukup maksimal juga ya. Nah, ini hasilnya ya, kita lihat ya. Ini sabut kelapa yang kita masukkan ke dalam media tanam jakaba. Kita lihat ya. Jadi bersih ya. Jadi kalau sabut kelapa ini biasanya direndam dalam air dalam beberapa hari, dia pasti ada warna coklat ya. Nah, sebenarnya warna coklat itu adalah merupakan zat tanin ya yang ada dalam sabut kelapa ini. Tapi alhamdulillah air dari jakaba yang kita buat itu sama sekali tidak ada warna coklatnya, masih putih. Karena memang ya di samping ini kita kasih tepung, tetapi airnya pun sama sekali tidak ada warna coklatnya, masih bersih biasa ya. Ini jadi artinya bahwa zat tanin yang ada dalam sabut kelapa ini sudah tidak ada lagi ya. Nanti kita bisa akan aplikasikan ini menjadi mulsa untuk pocoy yang baru kita tanam ini. Nah, kita coba untuk yang kedua ya, tabung yang kedua. Tabung yang kedua ini ada lalatnya apa ini? Coba lihat tabung kedua, hidup enggak jakabanya? Nah, sama saja. Jadi ini yang ada yang kita kasih kemarin itu dengan daun-daunannya. Jadi kemarin kan kita mengaplikasikan pembuatan jakaba ini, di samping kita masukkan sabut kelapa dengan harapan nanti dia akan bisa mengurangi zat tanin, tapi juga sabut kelapa itu mempunyai kandungan kalium yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa jakaba mempunyai kadar kalium yang rendah, sehingga dengan mengaplikasikan jakaba dengan sabut kelapa dengan harapan bahwa kita memiliki zat kalium yang tinggi ya. Oh, ini tidak dikasih ya. Ini kita mengaplikasikan zat untuk penguat tanaman di musim kemarau ya. Jadi agar mereka itu tidak. Jadi ini tidak ada sabut kelapanya. Kita lihat nih, cari kita sabut kelapa lagi. Yang ini kayaknya ada ini. Ternyata ini kemarin itu adalah daun beringin ya. Daun beringin, kita harapkan daun beringin ini bisa nanti menjadi anti dalam tumbuhan kita, agar dia tanaman kita itu tahan dengan kemarau, musim kemarau. Kayaknya daunnya pun juga sudah mulai hancur ya, sudah lembek. Ini yang kedua ya, yang kedua yang juga kita kasih medianya sabut kelapa. Alhamdulillah dengan menggunakan sabut kelapa malah lebih bagus tumbuhnya, sama sekali tidak ada pengaruh dengan zat tanin yang ada dalam sabut kelapa ini. Ini juga kedua ini harus kita kembangkan lagi nih jakabanya ini.
Ini baru 10 hari ya sebenarnya, ini 10-11 hari lah dengan hari ini. Hasilnya sudah sangat maksimal ya. Biasanya untuk bisa dapatkan sebiji ini sampai 15-20 hari ini. Jadi sama sekali hipotesis yang mengatakan bahwa tanin akan menghambat pertumbuhan vegetatif dari taman nama itu tidak berlaku dengan jakaba. Buktinya jakaba tumbuh bagus dan kelapanya sama sekali bersih ya. Artinya air taninnya pun sudah tidak kelihatan lagi sama sekali. Kita lihat itu ya. Nah, inilah luar biasanya jakaba ini ya. Di samping dia mempunyai unsur hara yang tinggi, NP yang tinggi, tapi dia juga bisa mengurai beberapa tanaman yang ini yang tidak pakai sabut kelapa ya. Nah, ini juga yang saya tanam yang saya tanam pakai campuran beberapa tanaman untuk penguat di musim kemarau, yang juga tumbuh bagus ini dengan mengaplikasikan Biosaka ya. Nanti coba kita lihat satu lagi yang kita aplikasikan dengan sabut kelapa, hidup atau enggak ini. Satu lagi yang pakai sabut kelapa ini. Ya. Nah, ini juga pertumbuhannya sangat bagus ya. Ini kita lihat. Bagus ya. Nah, jakabanya pun juga maksimal. Tumbuhnya ya. Sebenarnya ini hanya baru 11 hari ya, 11-12 hari lah paling lama ini. Karena malah saya terlambat untuk memanen ini. Ini buat pemberatnya kita buang. Coba kita lihat sabut kelapanya. Nah, tak bersih. Sama sekali tidak ada tanda-tanda zat tanin ada di sabut kelapa ini. Jadi salah satu tanda dari zat tanin itu adalah ada warna kecoklatan yang ada di sabut kelapa. Oke. Ternyata memang tidak terbukti bahwa tanin yang ada di sabut kelapa itu akan memperlambat pertumbuhan dari vegetatif jakaba. Nah, sekarang tinggal kita aplikasikan mulsa yang kita ini, dan saya yakin ini sudah tidak pakai ada taninnya lagi, dan saya sangat berani sekali akan memberikan mulsa organik ini di pinggir-pinggir tanaman pokcoy ini. Jadi mudah-mudahan dengan memberikan mulsa organik yang seperti ini, kita harapkan tanam pokcoy ini bisa lebih sehat, karena di dalam sabut kelapa ini sudah ada unsur NP dan K-nya yang cukup bagus. Di samping itu, sabut kelapa ini juga akan menjadi tandan air ya bagi tanaman kecil, tanaman pokcoy kecil ini. Jadi walaupun dia dalam kondisi musim kemarau yang panjang seperti ini, walaupun kita terlambat dalam untuk menyiram, tapi kita tidak punya kekhawatiran lagi dia akan mati ya, karena sabut kelapa ini menyimpan air yang cukup bagus. Bahkan dari busa sekalipun, maka sabut kelapa ini jauh lebih banyak menyerap air atau menyimpan air, dan dia akan menjadi tandon bagi akar tanaman kita ketika kita akan menanam tanaman-tanaman yang kecil seperti ini. Jadi nanti ini adalah satu solusi bagi kita. Kita tetap bisa menanam tanaman-tanaman horti seperti ini walaupun dalam kondisi yang kemarau panjang seperti ini ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan memberikan mulsa organik. Mulsa organik itu adalah kita buat dari sabut kelapa ini. Nanti kita lihat perkembangannya, apakah memang proses ini akan menjadi maksimal ya. Jadi nanti ketika kita menyiram tanaman,
otomatis airnya itu akan diserap oleh sabut kelapa ini, dan sabut kelapa inilah yang akan menjaga kelembapan dari tanah ini meskipun dalam kondisi yang kemarau panjang seperti ini. Oke, mungkin seperti ini saja sahabat upland dan sahabat-sahabat urban farming. Inilah merupakan salah satu solusi bagi kita ketika kita menanam tanaman-tanaman seperti ini dalam kondisi kemarau, agar dia tetap terjaga kelembapannya, agar kita tidak harus menyiramnya setiap saatnya. Maka salah satunya adalah kita gunakan mulsa organik. Mulsa organik yang paling bagus untuk tanaman di musim kemarau ini adalah sabut kelapa ini. Nah, selama ini memang petani-petani jarang yang mengaplikasikan seperti ini. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa sabut kelapa ini walaupun itu mudah didapat, dia adalah merupakan limbah yang gampang didapat. Tapi sabut kelapa ini diyakini mengandung zat tanin, dan justru itu akan membahayakan tanaman-tanaman pada fase-fase vegetatif. Tapi dengan membuang zat taninnya, kemudian kita sudah memberikan unsur N dan P yang tinggi juga ke dalam sabut kelapa, dan sementara sabut kelapa sendiri pun juga mempunyai kalium yang tinggi, sebenarnya akan menjadi lengkaplah unsur hara yang ada di tanaman yang akan kita tanam. Oke, mungkin itu saja sahabat upland dan sahabat-sahabat petani urban. Mudah-mudahan apa yang kita review pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita, dan mudah-mudahan ini bisa teman-teman coba aplikasikan juga di lahan kita masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.